Baik, kita mulai. Saya ucapkan selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk adik-adik sekalian. Kita sekarang masuk ke mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Sebelum kita mulai kuliah, saya perkenalkan diri saya dulu. Nah, ini nama saya, Dr. Andi Makawaru Islam Yasin. Jabatan struktural sebenarnya aslinya saya adalah pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekarang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sekarang di sini. Ini data yang lama. Kira-kira saya ngajar, basicnya saya itu geologi teknik, maka saya mengajar itu ada dua, di Sultra dan di Universitas Haleo. Spesialis saya S1-nya geologi, S2-nya perencanaan wilayah, sama Pak Supriyanto, Pak Dekan, masih kakak kelasnya. Pak Supriyanto maupun Pak Dekan itu tingkat saya. Kemudian S3-nya saya kembali ambil teknik geologi di Unpad Panjang Bandung. Spesialis di remote sensing. Apa itu remote sensing? Nanti kita terangkan. Kemudian sekarang adalah sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi itu hubungannya sangat dekat dengan remote sensing. Jadi adik sekalian, sebelum kita mulai, ini ada pretest 10 menit tentang sistem informasi geografi, silakan diisi. Pretest ini tidak punya nilai, hanya sekedar mengukur kemampuan pengetahuan dari adik-adik sekalian terkait dengan apa itu sistem informasi geografi. Jadi ini ada 5 pertanyaan, silakan dijawab 10 menit dari sekarang. Sambil saya siapkan bahan mengajar saya. Silakan, 10 menit. Jadi adik-adik sekalian, mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, saya dan Pak Supriyanto SMSI, selaku koordinator mata kuliah, sebagaimana mata kuliah yang lain. Seperti kalau mekanika fluida, koordinator mata kuliahnya adalah Ibu Catherine, saya sebagai dosen pengembangan FPS. Nah, harapan kami mahasiswa nanti sekalian dapat menunjukkan sikap yang bekerja sama, bertanggung jawab dalam hal mengerjakan tugas-tugasnya baik secara mandiri maupun nanti berkelompok. Kemudian mahasiswa terampil berpikir logis, kritis dalam nanti menjalankan sistem informasi geografi. Maka adik-adik sekalian itu harus mengetahui informasi geografi dengan baik, sehingga nanti ujungnya mahasiswa bisa menghasilkan peta, kemudian bisa menyelesaikan persoalan tata ruang, dan kemudian tata ruang yang diaplikasikan dalam bentuk 3 dimensi. Apa yang diperlukan? Pertama, harus tahu konsep sistem informasi geografis, kemudian harus tahu yang disebut dengan aplikasi ArcMap, karena ArcMap ini berbayar. Pak Supriyanto ini akan mengajarkan ArcMap. Saya karena mahasiswa harus diberikan alternatif dengan open source, maka open source itu menggunakan Quantum GIS.
Apa itu Quantum JIS? Nanti kita sama-sama ya, kenali, kemudian kita akan coba menggunakan aplikasinya. Kemudian rektifikasi bagaimana aplikasinya berjalan. Jadi jangan sampai di-download atau tidak berjalan. Baik itu ArcGIS maupun QGIS. Kemudian nanti mahasiswa dapat membuat data spasial. Apa itu data spasial? Kita juga pelajari. Kemudian membuat yang namanya query data. Query data itu apabila data banyak dan kita ingin memutuskan satu masalah. Seperti adik-adik sekalian ini, umpamanya saya punya uang 100.000. Satu sisi mau pergi nonton, satu sisi mau beli buku, satu sisi mau bayar bensin, satu sisi mau traktir pacarnya, ya kan? Nah, maka yang mana yang mau diprioritaskan? Ini menggunakan query data. Nanti akan ada data yang sangat prioritas. Karena belum tentu yang kita anggap prioritas itu menjadi prioritas. Itu disebut data. Kemudian setelah itu akan kita buat layout dan kita cek. Ya, ini kesepakatan kita bersama. Dan ini mata kuliah pertama. Maka tadi kita sudah lakukan namanya pretest. Dan itu sudah diselesaikan dalam waktu 10 menit. Maka nilai daripada adik sekalian itu Anda sudah punya nilai. Karena sudah mengikuti pretest. Sedangkan apabila mengikuti kuliah dengan baik, tertib, maka adik-adik akan dapat mengetahui konsep dasar sistem informasi geografis, pengertian sistem informasi geografis, data spasial. Apabila ketiganya sudah tahu, maka nilainya 10%. Nah, umumnya 10% ini akan kita uji di ujian tengah semester. Atau diganti dalam bentuk tugas yang setara dengan nilai ujian tengah semester. Itu bobotnya 10. Jadi sekarangnya, jadi kalau ada yang nanti besok merasa nilainya saya hadir terus Pak, tetapi kenapa nilainya saya jelek? Ya, karena ternyata begitu diajar ujian tengah semester, ternyata biar konsep pun tidak memahami. Ya, kira-kira begitu ya. Baik, nah literatur yang akan kita gunakan, saya perkenalkan tadi ada buku juga saya bagikan, ada namanya aplikasi QGIS. Siapa yang sudah punya coba, ya ini. Yang di baris kedua, ya itu. Nah ini bukunya saya sama Pak Suprianto sebagai dosen pengampu. Jadi bisa kita pelajari. Bagaimana yang belum, silakan bisa cari di Google Book atau mencari dengan nama KBM Indonesia, dijual secara online. Bisa dipesan dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk cetak. Dan jelas pasti PDF lebih murah daripada cetaknya. Cetak butuh biaya pengiriman. Demikian. Sebenarnya bisa kita kasih free, tetapi ongkos cetaknya mahal. Dosen nggak mampu membiayai. Ya. Demikian perjanjian kita. Kemudian ada strategi bagaimana adik-adik sekalian bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Yaitu tadi kita ada namanya mendengarkan ceramah dengan baik. Kemudian bisa kita diskusi, juga kita tanya jawab. Baik itu dalam bentuk di luar jaringan maupun dalam jaringan. Dan jaringan itu bisa dalam bentuk WhatsApp ya. Jadi kalau tidak tahu silakan di WhatsApp dosennya saya atau Pak Suprianto. Kemudian kita bisa apabila lebih dari 1 atau 2 mahasiswa yang bertanya yang sama, bisa kita buka yang namanya kelas atau diskusi daring melalui Zoom atau melalui kalau Unsuta kan pakai LAN. Atau sekarang apakah masih pakai atau tidak? Ada namanya LAN ya. Kalau tidak pakai Google Meet. Oke, demikian. Baik, adik-adik sekalian, kita mulai yang pertama bahwa karena saya memperkenalkan QGIS,
sebelum kita mulai perkenalan QGIS, bisa kita download dulu. Karena download ini juga butuh waktu. Yang punya laptop silakan dibuka. Ini ada lamannya, nanti saya serahkan juga ke teman-teman melalui via WhatsApp. Tinggal di download dengan websitenya demikian. Nah, kalau sudah masuk lamannya QGIS, ini namanya free dan open source. Jadi dia sudah tulis sendiri free dan open source. Jadi kalau ada yang ingin mengembangkan lebih, juga bisa masuk dalam satu komunitas QGIS. Ini tinggal ada komunitas. Kemudian bisa ikut terlibat. Kemudian dia juga buka project. Biasanya ada project. Itu bagusnya open source itu dia berikan project mahasiswa yang ingin mengembangkan QGIS bisa masuk ke dalam sini. Ya. Ada di case study, bisa cari, tapi biasanya susah untuk mencari case study di Swiss Tenggara yang dekat-dekat ya. Tapi ini karena sekarang sudah sistem menjaring, bisa kita bekerja di Indonesia, tugasnya dari luar negeri. Ya. Tapi masuk dulu di komunitas. Karena nanti di komunitas itu yang biasanya, ini ada resource ini macam-macam kita butuhkan, semacam pelatihan, kemudian buku penggunaan QGIS, buku manual yang mirip ini. Cuman dia pasti dalam bentuk bahasa Inggris ya. Saya rasa adik-adik sekalian tutorialnya bagus-bagus lah. Beda zaman saya dulu ya. Sekarang pasti tutorialnya 500-an. Karena rajin main game online. Yang PUBG. Siapa suka main PUBG di sini? Yang suka main game online. Yang Fire, apa itu? Free Fire. Itu kan teman-temannya itu dari luar negeri banyak ya. Di sembarang bahasanya itu. Lama-lama. Nah, kita ke download. Klik download. Download ini, ya jangan ini donasi ya. Kalau sebelah sini adalah donasi dalam bentuk euro. Karena QGIS itu dikembangkan di komunitas negara Eropa. Jadi ya dalam bentuk euro, kita nggak ngambil itu karena kita gratis saja. Nanti di skip saja ini. Nah, muncul versinya. Ini ada dua versi. Ada versi yang disebut dengan latest version. Ini latest version itu versi terbaru. Kelebihan versi terbaru, fiturnya pasti lebih banyak. Jendela-jendela bantuannya lebih banyak. Tetapi kelemahannya adalah ini diuji coba ke kita. Gitu. Kita yang menguji coba, karena ini kan open source. Maka dia banyak tidak stabilnya. Tapi kalau yang disebut long term version, itu artinya sudah dipakai lama. Itu pasti lebih banyak, lebih stabil. Kalau itu banyak yang kata bug itu, nah itu sudah diperbaiki. Nah ini biasanya kita pilih ini, yang long term. Nanti diklik saja. Setelah itu, sesuai dengan arahan, bisa kita lihat dulu komputer sendiri, cari komputer, sistem properti, apakah kita 32 atau 64 byte. Adik-adik sekalian masing-masing punya laptop ya? Laptopnya sudah downloadnya pasti banyak ya, untuk teknik ya. Ada desain apa ya? Ada slide etap. Etap sudah, yang menghitung konstruksi. Sudah download AutoCAD. Ya, itu kan semua mengkonsumsi memori begitu besar ya. Ya, mudah-mudahan dengan QGIS ini masih mampu memorinya. Kalau tidak, saya rencana juga buku lagi satu itu yang namanya Google Earth Engine. Saya pernah dengar? Google Earth Engine. Jadi ada Google Earth. Ini saya perlihatkan begini sebelum. Kalau Google Earth kan yang gini ya, Google Earth ya, yang isinya image ya,
yang globe begini, image, yang kita bisa melihat citra resolusi tinggi, di mana rumah kita, yang kira-kira gitu ya, alamat. Bukan ini. Dia ada yang namanya Google Earth Engine. Ini fungsinya sama dengan GIS servernya di Google, bukan di laptop kita. Kalau QGIS, ArcGIS itu laptop kita sebagai server. Data disimpan di kita. Mesin tergantung dari mesin processing kita sendiri ya. Nah, kalau Google Earth Engine ini, ya, jadi kalau adik-adik sekalian sudah pernah dengar namanya Big Data, pernah dengar Big Data, data yang besar. Kalau laptopnya adik-adik sekalian sampai berapa waktu beli berapa tera? Kalau yang punya yang lain sama waktu beli berapa? Kan biasanya itu beli kapasitasnya ini 12 tera. Ya. Nah, kalau Big Data, laptop Anda kan di sini ya? Ya, itu tera. Jadi oleh Google dia siapkan namanya Google Earth Engine. Jadi ini bisa kita pakai platformnya. Bahasanya yang digunakan bahasa kode. Karena komputer kan bahasanya kode, bukan manusia. Maka bahasa kode. Kode itu ini saya punya pekerjaan sudah menggunakan yang disebut dengan Google Earth Engine. Apa itu? Ya, nanti ada pelan-pelan dulu. Sekarang setelah kita download tadi, selesai download, maka kita ke sini dulu. Definisi daripada QGIS. Apa sih itu QGIS? GIS. GIS itu adalah atau itu geografi, ini bahasa Inggrisnya ya, geografi information system, satu kumpulan yang terorganisasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi ada yang disebut dengan hardware, itu komputer. Nggak bisa GIS tidak menggunakan komputer ya, hanya menggunakan pulpen dan kertas. Kemudian ada namanya software, tadi software yang berbayar, ada namanya ArcMap. Sudah install ArcMap? Belum. Waktu aplikasi komputer diperkenalkan. Ada mata kuliah aplikasi komputer untuk sipil? Belum. Mata kuliah itu ada? Sudah nggak ada ya? Ada kan? Aplikasi dulu saya pernah sempat mengajar itu. Jadi saya perkenalkan itu yang namanya ETAP dan ini GIS. Sama ada yang namanya menghitung geoteknik, menghitung kapan lereng ini akan runtuh. Jadi dipakai untuk biasanya tambang ya. Jadi sipil itu bisa kerja di tambang untuk geotekniknya. Jadi kalau ada galian 10 meter, bagaimana lerengnya untuk tidak luntur. Atau buat tunnel, terowongan. Tambang di bawah permukaan, yang menggunakan terowongan, bagaimana agar tidak luntur. Itu menggunakan teknik sipil. Nah, jadi dia harus ada software, kemudian ada data. Data itu berupa data spasial. Spasial itu data yang punya titik koordinat di bumi. Punya besaran. Dan ada yang disebut dengan data tabulasi. Kemudian ada yang menjalankan perangkat ini, itu nanti adik-adik sekalian. Kemudian ada metodenya. Ya. Kalau ini
rumitnya, bahasanya sederhananya itu dibuat dalam diagram alir. Kalau diagram alir jadi mudah kan? Bahwa ada sistem informasi non spasial, itu seperti berita. Kalau ada umpamanya butuh, sekarang semua rata-rata kos-kosan ini. Ada yang tinggal sama orang tua? Dua. Yang lain kos-kosan. Nah, kalau kos-kosan mau minta uang bulanan, bagaimana ke orang tua? Berdoa di masjid. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya mengirimkan uang bulanan. Tidak kan? Nah, mesti mengirim berita. Itu informasi. Pak, Ma, saya sudah kelaparan nih. Uang bulan ini perlu dikirim. Begitu anak saya kan di Jogja, kuliah di luar. Begitu juga. Jadi saya tuh selalu mendapat kabar dari anak saya itu hanya minta duit. Nah, tapi itu alhamdulillah artinya dia masih sehat kan? Ya, daripada dia tidak memberikan kabar, tidak minta duit, tidak memberikan kabar, itu tidak jelas sebetulnya. Itu khawatir saya, tapi kalau selama tunggu-tunggu, pura-pura, kita orang tua pura-pura, kadang orang tua pura-pura lupa, bikin berita. Mana uang bulanan saya? Begitu kan? Kalau orang tua dulu kita, zaman saya sekolah, tahun 90. 90, kalian masih di mana? Wah, mungkin bapak ibunya juga masih belum lahir kan ya? Sudah ya? 90 itu tidak ada, handphone belum ada, telepon nggak ada, sulit di kampung, telepon tidak ada. Jadi pakai apa kita? Namanya telegram. Ya. Kalau sekarang telegram itu kan aplikasi ya, saingannya WhatsApp ya. Kalau dulu namanya telegram. Telegram itu dihitung per kata. Jadi kalau satu kata itu nilainya 1.000 rupiah. Jadi kalau kita uang sudah tipis, nah hanya tulis itu lapar uang, itu saja. Jadi 2.000 keluar kan? Karena 2.000 itu zaman saya ST di Jogja, saya kan kuliah di Jogja satu. Ya. ST itu zaman saya masih harganya 150 rupiah. Itu ST. Nasi rames itu 750 rupiah. Coba. 1.000 itu sudah hilang satu mangkok nasi. Itu sangat luar biasa dulu tergerak. Sekarang Malawa itu free ya. Gitu. Itu yang namanya disebut dengan sistem informasi non spasial. Tidak memiliki arah besaran. Kalau kita bicara di matematika, ada yang namanya arah dan besaran. Apa itu arah? Ya, tahu itu utara, timur, selatan. Besaran, meter kubik, kilogram, ya. Jadi nggak ada lagi orang teknik sipil yang tidak tahu apa itu besaran. Iya, panjang, itu semua besar. Nah, sistem informasi spasial itu mencakup itu, yang punya namanya besaran. Yang diajar dalam bentuk GIS. Nah, jadi kalau bumi yang tadi bulat, kalau kita lihat Google Engine, maka bumi yang bulat itu didatarkan. Sudah pernah lihat peta? Pernah lihat peta? Siapa yang belum pernah lihat peta? Hampir semua ya? Ya. Nah, peta itu pasti peta tidak ada yang bulat ya. Yang bulat itu kan bola dunia namanya globe. Tapi peta itu datar. Nah, bagaimana cara mendatarkannya? Maka bumi yang tadi bulat, kelihatan. Yang bulat ini tadi itu dipotong. Nah, cara motongnya bermacam metode. Ada yang menggunakan metode longitude dan latitude. Jadi dia membagi bumi utara, selatan, timur. Anda pernah lihat bayangan? Bayangan. Hah? Siapa yang tidak pernah lihat bayangan? Kalau nggak lihat bayangan itu hati-hati gitu ya.
apakah dirinya itu. Nah, bayangan itu adalah gambaran Anda yang dikatakan. Ya kan? Anda kan bentuknya 3 dimensi. Ada tinggi, lebar, kan? Begitu dilihat bayangan menjadi 2 dimensi. Nah, itu bumi dianggap begitu. Satu bumi yang bundar, itu diproyeksi ke datar, maka keluarlah nanti yang namanya proyeksi yang bundar. Tapi di tempat yang datar. Sudah pernah lihat peta bundar yang ada di peta bumi bundar? Pernah ya? Nah, yang belum, silakan Google. Sekarang kan pakai Google, di googling.